Adik-adik, tahukah kalian permainan monopoli? Monopoli memiliki beberapa aspek permainan, yaitu pion yang harus dimainkan, dan juga ada dadu, serta dia memiliki bank yang mengelola keuangan. Jadi setiap peserta juga akan diberikan uang oleh bank. Bank ini juga mengelola berbagai properti seperti rumah, hotel, dan juga yang lainnya. Saat dadu dijalankan, maka pion harus menunjukkan angka berjalan sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh dadu. Saat pion berhenti di tempat tertentu, maka dia bisa saja membeli properti yang dia inginkan. Game ini mengajarkan untuk kita memiliki rumah, properti semakin banyak, bahkan rumah itu bisa dibangun juga menjadi hotel. Sehingga saat ada lawan yang menempati properti kita, maka dia harus membayar sewa, membayar denda kepada kita. Jadi intinya permainan ini memungkinkan kita untuk semakin kaya, dan kaya, sehingga memiliki semuanya, rumah, hotel, properti yang banyak, serta uang yang banyak. Wah, mainannya bagus banget ya. Ini juga, waduh lucu banget. Oh iya, tapi hari ini kan hari Minggu, waktunya ibadah. Ayo kita taruh mainannya yuk. Nah, adik-adik yang di rumah, letakkan semua mainannya ya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Ayo. Mari kawan semua menari wa Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya, takkan berhenti menari baginya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita mau pandang pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaan.
setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami anugerah-Mu Tuhan, supaya kami dapat fokus dalam mendengarkan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Beautiful words, wonderful words of life. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali Kak Willy bisa menyapa adik-adik lagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan baik-baik dan semangat untuk mendengarkan sermon hari ini. Adik-adik sudah pegang Alkitabnya masing-masing kan ya? Sudah belum? Nah, kita mau buka Alkitab kita dari Injil Matius 13 ayat 44 sampai 46. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah main monopoli? Tahu cara mainnya kan ya? Di monopoli, kita akan berusaha memiliki uang sebanyak-banyaknya untuk menang. Pasti adik-adik ada yang pernah main dan tahu cara supaya bisa menang. Nah, kira-kira senang nggak kalau bisa punya uang banyak adik-adik? Apalagi kalau dapat uang banyak dari harta yang kita temukan. Pasti senang kan ya? Nah, cerita yang tadi kita baca di Alkitab juga bicara tentang harta. Tapi harta yang ditemukan tadi bukan uang loh. Kira-kira kalau kita dapat harta yang itu, kita masih akan senang nggak ya? Hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman yang tadi ya. Waktu itu, adik-adik, ada seorang yang sedang bekerja di sebuah ladang. Sewaktu dia bekerja, dia gali dari satu tempat, kemudian dia pindah ke tempat lain untuk menggali lagi. Dan begitu seterusnya sampai semuanya begitu. Nah, ladang tempat dia kerja ini besar adik-adik. Makanya dia nggak bisa kerjakan semuanya. Dia harus kerjakan perbagian. Setelah sekian lama bekerja, tiba-tiba waktu dia menggali, dia menemukan harta yang terkubur di dalam tanah tersebut. Nah, sewaktu dia menemukan itu, dia nggak langsung ambil dan bawa pulang adik-adik. Dia justru kubur lagi harta itu. Nah, dulu banyak orang yang menyimpan hartanya di dalam tanah, seperti yang tadi kita baca. Kalau sekarang kan kita ada bank ya, jadi kalau kita mau nyimpan uang, ya bisa di bank. Nah, dulu belum ada bank tuh adik-adik. Makanya dikuburnya, disimpannya di dalam tanah. Supaya nggak ada pencuri yang tahu. Orang yang tahu cuma pemilik harta tersebut, sama ya mungkin orang-orang yang diceritain sama pemiliknya. Aman sih memang dengan cara seperti itu, tetapi kalau sang pemilik hartanya meninggal, maka harta tersebut tetap terpendam di tempat dikuburkan di situ. Nah, berdasarkan tradisi Yahudi, kalau ada harta yang seperti ini, orang yang menemukannya berhak mengambil harta tersebut. Itu jadi milik kepunyaan dia. Jadi sebenarnya orang yang tadi dalam cerita yang sudah menemukan harta di tempat dia menggali, dia boleh ambil harta yang ditemukan itu. Karena dia sudah jadi pemilik yang baru atas harta itu. Tapi kenapa dia nggak langsung ambil ya? Kan itu udah punya dia. Nah, kalau kita teruskan pembacaan kita di Alkitab, orang ini malah nguburin lagi hartanya. Setelah itu dia pulang, dia jual seluruh miliknya untuk membeli ladang tempat dia kerja. Bayangkan adik-adik, dia jual seluruh miliknya.
ada perubahan dalam diri orang ini dan dia bisa melihat bahwa apa yang dia temukan ini jauh lebih bernilai. Kalau waktu itu sudah ada handphone mungkin orang ini sudah akan jual handphonenya gitu. Atau mungkin kalau orang itu sudah punya mobil, dia juga akan jual mobilnya. Atau kalau orangnya sudah punya rumah, dia juga bakal jual rumahnya supaya bisa memiliki bukan cuma sebagian kecil, tetapi semua ladang tempat dia kerja. Semuanya. Nah, dia jual semua yang dia punya untuk membeli ladangnya itu tadi. Padahal harta yang dia temukan tadi kan udah boleh dibawa pulang langsung ya. Tapi dia benar-benar mau mengorbankan semua yang dia punya supaya bisa mendapatkan seluruh ladang itu. Ini berarti teman-teman, adik-adik semua, harta yang dia temukan bukan harta sembarangan. Ini harta yang luar biasa besar. Dan kira-kira adik-adik tahu nggak apa harta yang ditemukan ini? Kalau tadi kita perhatikan baik-baik di dalam Alkitab kita, jawabannya sudah ada di ayat yang kita baca. Harta karun ini merupakan penggambaran dari kerajaan surga. Harta yang dia temukan adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan ini dia terima secara gratis adik-adik, nggak perlu usaha yang susah-susah. Reaksi orang yang menemukan harta tersebut adalah dia sangat bersuka cita karena menemukan itu. Dia tahu nilai yang luar biasa dari harta tersebut. Nah, coba kita berhenti dan pikir sebentar. Kira-kira kita sudah melihat kerajaan surga sebagai hal yang luar biasa belum ya? Apa mungkin kita masih menganggap kerajaan surga hal yang biasa aja? Nah, nanti Kak Willy akan jelaskan lebih lanjut ya. Kita mau lanjutkan ceritanya dulu, oke? Ada satu perumpamaan lagi yang Tuhan Yesus berikan di ayat yang kita baca tadi. Dari ayat 44 sampai 46 ada satu perumpamaan lagi. Tentang seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Nah, sebagai seorang pedagang mutiara, pasti dia sudah tahu mana mutiara yang berkualitas baik dan mana yang buruk atau yang jelek gitu ya. Setiap hari dia cari dan dia jual mutiara. Dia tahu mana yang mahal, dia tahu mana yang murah. Kali ini, sewaktu dia sedang mencari mutiara, dia menemukan mutiara yang indah sekali. Sama seperti orang yang bekerja di ladang tadi. Dia setelah temukan itu, dia pulang untuk menjual semua miliknya supaya bisa membeli mutiara tersebut. Nah, baik pedagang ini maupun pekerja yang di ladang tadi menyadari nilai yang sangat mahal dari benda-benda yang mereka temukan. Sampai akhirnya mereka mau jual semua kepunyaan mereka masing-masing agar bisa memiliki sepenuhnya harta dan mutiara yang ditemukan. Nah, di kedua cerita tadi, adik-adik, pedagang dan kerja itu sebenarnya bukan orang yang layak untuk memiliki harta yang begitu berharga ataupun mutiara yang begitu indahnya. Mereka hanya orang biasa. Malah, mereka mungkin akan dipandang rendah oleh orang-orang di sekitar mereka. Luar biasanya, mereka justru yang menemukan harta dan mutiara tadi. Sama juga seperti cerita tentang harta terpendam tadi. Mutiara yang ditemukan ini juga merupakan penggambaran dari kerajaan surga. Secara khusus, secara lebih spesifik, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yang begitu luar biasa, begitu mahal nilainya. Mereka begitu bersuka cita dan mereka tidak ragu-ragu menjual kepunyaan mereka untuk hal yang mereka temukan tersebut. Adik-adik, sekali lagi kakak mau tanya ke adik-adik semua. Apa adik-adik sudah melihat kerajaan surga, keselamatan, sebagai sesuatu yang sangat berharga dan sangat bernilai tinggi? Mungkin kita bingung kali ya, apa spesialnya dari kerajaan surga? Apa sih yang luar biasa dari keselamatan itu? Hal yang spesial adik-adik dari kerajaan surga adalah kita tidak perlu susah-susah mencari atau berusaha. Karena Tuhan yang memiliki surga itu justru turun ke dalam dunia dan mencari kita semua, adik-adik dan juga kakak. Tuhan Yesus masuk ke dunia menjadi manusia untuk mencari kakak dan adik-adik.
Bukankah ini justru hal yang indah adik-adik? Bukan kita yang cari-cari, tetapi Tuhan yang cari kita. Padahal kalau mau dilihat, siapa sih sebenarnya kita ini? Kita ini orang-orang yang berdosa adik-adik. Kita pasti lebih senang mencari harta di dunia ini, bukan? Sama seperti permainan monopoli yang kakak ceritakan di awal. Kita lebih senang cari hal-hal yang menyenangkan diri kita. Kita lebih sibuk cari uang, kita lebih sibuk meraih prestasi, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kita tidak lagi melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan begitu berharga. Uang, prestasi, dan yang lainnya itu bukan hal yang buruk sebenarnya. Tetapi kalau itu yang menjadi hal yang kita terus-terusan cari dalam dunia ini, disitulah letak kita salahnya. Apalagi kalau kita tidak melihat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib berharga untuk kita. Mungkin kita sudah terlalu biasa mendengar itu sampai akhirnya kita tidak menganggap keselamatan itu hal yang indah atau hal yang luar biasa lagi. Kita perlu ingat adik-adik, perumpamaan yang kita baca di Alkitab bukan mengajarkan kepada kita kalau kita perlu mengorbankan segala milik kita demi mendapatkan kerajaan surga tersebut atau keselamatan. Tidak, bukan itu. Kita justru diajak untuk melihat betapa indah dan betapa luar biasanya kerajaan surga yang sebenarnya sudah menjadi milik kita. Dan inilah harta yang paling berharga adik-adik. Bukan uang, bukan prestasi, bukan banyaknya follower di TikTok atau Instagram. Tetapi keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tantangannya untuk kita semua, adik-adik dan kakak juga termasuk. Beranikah kita melepas hal yang bagi kita berharga demi menikmati sepenuhnya kerajaan surga atau keselamatan yang sudah kita terima? Apa kita berani meluangkan waktu main kita untuk membaca Alkitab dan berdoa? Apa kita siap dijauhi teman-teman kalau kita tidak mau ikut kerjasama waktu ujian? Kakak yakin akan sulit. Kak Willy pun menyadari ini hal yang sulit. Kak Willy rasanya masih suka dengan harta yang ada. Kadang Kak Willy masih lebih suka main game di handphone daripada harus baca Alkitab. Kalaupun baca Alkitab, mungkin sebentar aja, ya 5-10 menit cukup lah. Giliran untuk main, wah bisa berjam-jam. Kadang kakak berpikir lebih seru menyenangkan diri sendiri dengan game daripada harus baca Alkitab. Kalau sudah ngantuk baru baca Alkitab supaya bisa cepat tidur. Begitu kali ya. Akhirnya Kak Willy tidak benar-benar mau melepas itu semua untuk menikmati apa yang Tuhan sudah anugerahkan. Kak Willy lupa kalau keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan itu jauh lebih berharga dari hal-hal lain di dalam kehidupan ini. Nah, adik-adik, lewat pelajaran kita hari ini, kita sama-sama diingatkan betapa luar biasanya keselamatan yang telah kita terima. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa sama-sama belajar melihat betapa indah dan betapa mahalnya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan untuk kita semua. Keselamatan ini merupakan hal yang mahal dan indah karena kita adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi bisa menerimanya tanpa harus berusaha apa-apa. Ini juga menjadi jaminan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Hidup kita mungkin tetap akan ada masalah, tetapi kita tidak perlu khawatir. Keselamatan itu tetap milik kita sampai selamanya. Ingatlah kalau Tuhan tetap menerima, merangkul, dan terus menuntun kehidupan kita semua. Sama seperti lirik lagu yang tadi kita nyanyikan. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Segala hal di dunia ini akan menjadi tidak berharga ketika kita memandang kepada Yesus. Dialah harta yang paling berharga
yang kita miliki. Amin. Kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau keselamatan yang sudah kami terima itu adalah hal yang begitu luar biasa dan begitu indah. Mungkin kami sering lupa. Kami lupa kalau itu adalah hal yang berharga. Kami pikir apa yang ada dalam dunia ini, apa yang ada dalam kehidupan kami, itu yang lebih berharga. Hari ini kami kembali diingatkan bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, itu jauh lebih berharga. Ajar kami untuk terus melihat, memandang kepada Yesus, agar sungguh dalam terang kemuliaan Yesus, kami melihat sekeliling kami menjadi hal-hal yang biasa saja, hal yang hampa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami juga bersyukur untuk sepanjang ibadah kami ini dari awal sampai akhir, dan kalau sebentar kami akan kembali melanjutkan kegiatan kami, Tuhan yang akan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan sama-sama membaca ayat hafalan kita dari Mazmur 34 ayat 9b. Mazmur 34 ayat 9b. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi ya, berbahagialah orang yang berlindung padanya. And now, the English version. Psalm 34 verse 8b. Psalm 34 verse 8b. Blessed is the man who takes refuge in him. One more time. Blessed is the man who takes refuge in him. Nah adik-adik, kita sudah selesai dengan rangkaian ibadah kita. Sebelum kita bubar, Kak Willy mau ingatkan tentang 4M, karena kita tahu pandemi di sekitar kita masih belum berakhir, makanya kita tetap perlu menerapkan protokol kesehatan kita, yaitu 4M. Apa aja itu? Ingatkan ya. Pertama, kita perlu memakai masker. Kedua, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan keempat, yang paling penting adalah membaca Alkitab. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.